fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas show kita kali ini. Kenalin, aku Nurul Hidayati Saputri. Seneng banget bisa memandu acara diskusi kita kali ini. Tema yang akan kita bahas itu cukup menarik dan seringkali diperbincangkan di akhir-akhir ini, yaitu krisis literasi di Indonesia, mitos atau fakta sih? Sebelumnya aku punya partner yaitu Hai semua, aku Matul Aziza akan menemani sebagai co-host. Topik ini sebenarnya dekat banget loh dengan kehidupan kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Terkadang kita sendiri belum benar-benar sadar seberapa penting literasi itu. betul banget. Nah, sekarang udah ada dua teman kita sebagai narasumber untuk berbagi pandangan tentang tema kita kali ini. Kita santai aja ya, tapi tetap fokus. Dimulai ke narasumber pertama. Menurut kamu apa benar di Indonesia sedang mengalami krisis literasi? Halo teman-teman, kenalin nama aku Jessica Berbayang sebagai narasumber pertama. Kalau menurut aku, ya itu lebih ke fakta daripada mitos. Kita bisa lihat dari kebiasaan sehari-hari, masih banyak orang yang kurang tertarik membaca buku. Bahkan kadang membaca itu dianggap sangat membosankan. Menarik. Berarti masalahnya bukan di kemampuan membaca, tetapi peminatnya ya? Ya, benar banget. Sebenarnya banyak orang yang bisa membaca, tapi belum tentu suka membaca. Jadi, literasi itu bukan hanya cuma bisa baca dan tulis, tapi juga harus memahami dan mengolah informasi. Nah, itu poin penting. Jadi, literasi itu luas ya, bukan sekedar baca, buku pelajaran aja nih. Betul. Lalu menurut kamu apa sih faktor rendahnya krisis literasi di Indonesia? Menurut aku, salah satu faktor utamanya adalah kebiasaan sejak kecil. Kalau dari kecil tidak dibiasakan membaca, ya sampai besar juga akan sulit. Selain itu, pengaruh teknologi juga besar, karena banyak orang memilih main gadget daripada membaca. Nyata banget sih itu. Kadang kita juga begitu ya, lebih sering scroll daripada baca buku. Jujur sih, itu emang realita. Nah, sekarang aku mau tanya ke narasumber kedua. Menurut kamu setuju tidak dengan pendapat Jessica tadi? Halo semua, kenalkan saya Raisa Alia dari menjadi narasumber kedua. Aku setuju, tapi menurut aku tidak sepenuhnya negatif. Memang benar minat baca masih rendah, tapi sekarang juga sudah banyak perkembangan yang cukup baik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sekarang sudah banyak komunikasi, literasi, taman baca, bahkan platform digital seperti e-book dan artikel online. Jadi sebenarnya akses untuk membaca itu sudah lebih mudah dibandingkan dulu. Wah, berarti sebenarnya peluangnya besar ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Ya betul, literasi sekarang tidak harus selalu lewat buku cetak. Kita bisa membaca dari mana saja, bahkan dari handphone yang sering kita pegang setiap hari. Wah, menarik sekali. Jadi bisa dibilang krisis literasi itu memang ada ya, tapi di sisi lain perkembangan itu cukup banyak positifnya. Ya, jadi tidak bisa. Jadi
tidak dilihat dari satu sisi saja. Ada tantangan, tapi juga ada harapan. Kalau menurut Kak Jessica sama Kak Raisa, dampak dari rendahnya literasi itu apa sih? Dampaknya cukup besar. Misalnya, orang jadi mudah percaya informasi yang belum tentu benar atau bisa dibilang hoax karena kurang terbiasanya membaca dan memahami informasi yang baik. Aku menambahkan sedikit, contohnya rendahnya literasi juga bisa memengaruhi cara. Berarti literasi itu juga berkaitan dengan cara berpikir ya, bukan hanya cara membaca saja. Benar sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Menurut Kak Raisa dan Kak Jessica, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi? Kalau menurut aku, mulailah dari diri sendiri dulu. Biasakan membaca meskipun hanya 10-15 menit setiap hari. Selain itu, kita juga bisa mulai dari lingkungan sekitar, misalnya mengajak yang bermanfaat. Wah, sederhana sih, tapi kalau dilakukan secara konsisten pasti akan berdampak ya. Betul, kadang yang sulit itu bukan memulai loh, tapi mempertahankan kebiasaan tersebut. Wah, setuju banget. Sebelum kita tutup diskusi ini, apakah boleh saya minta sedikit pesan singkat dari masing-masing narasumber? Boleh banget. Pesan dari aku, jangan anggap membaca itu beban. Cobalah menikmati prosesnya, karena dari membaca kita mendapatkan banyak pengetahuan. Kalau dari aku, mari kita memanfaatkan teknologi dengan baik. Jangan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk menambah wawasan. Semoga diskusi kali ini bisa menambah wawasan kita dalam literasi. Dan aku sebagai host dan teman saya sebagai host ingin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi pendapat pada diskusi ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.